Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel Tafakur Fiddin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Anunnaki. Anunnaki ini sudah menjadi cerita yang penuh dengan konspirasi, apalagi setelah filmnya yang gagal tayang. Isunya ada film yang berjudul One Anunnaki gagal rilis akibat kontroversi yang ada di dalam film tersebut. Film itu menceritakan tentang asal-usul manusia yang diciptakan oleh alien yang bernama Anunnaki dan akan kembali untuk yang kedua kalinya. Banyak yang percaya ini hanyalah konspirasi, tapi sebahagian orang cukup percaya karena Anunnaki sendiri adalah kepercayaan dari bangsa Sumeria, bangsa yang maju dan menjadi bangsa yang muncul dan hilang secara tiba-tiba. Penasaran? Dan untuk itu simak video konspirasi dari cerita Anunnaki ini sampai selesai. Sahabat Tafakur Fiddin yang Allah muliakan, baik sekarang kita bahas dulu tentang film One Anunnaki. Sesungguhnya film ini diadaptasi dari buku Zecharia Sitchin. Nah, Zecharia Sitchin itu adalah seorang antropolog liar, seorang ilmuwan ahli bahasa-bahasa kuno yang menemukan ada begitu banyak fragmen-fragmen dalam masa lalu. Itu ternyata menyimpulkan bahwa manusia itu bukan berasal dari Tuhan atau bukan berasal dari hasil evolusi seperti yang diungkapkan oleh Darwin, tetapi merupakan gabungan dari keduanya. Jadi menurut Sitchin ini sekitar 6.000 tahun yang lalu datanglah makhluk-makhluk yang bernama Anunnaki yang berasal dari planet X atau planet Nibiru namanya. Mereka datang ke bumi untuk menemukan material-material khusus, mineral-mineral yang bisa membuat mereka berkomunikasi dengan baik, awet muda, menghantarkan listrik yang baik dan sebagainya. Nama material itu adalah monatomic gold. Di Sumeria pada waktu itu banyak sekali mineral-mineral jenis ini sehingga para Anunnaki itu berpikir bahwa mereka harus segera mengambil dan mengolahnya. Tetapi mereka kekurangan sumber daya. Akhirnya mereka berpikir bahwa mereka harus menemukan pekerja-pekerja yang bisa diperlakukan untuk menambang emas khusus itu. Dan pada akhirnya mereka mengupayakan sebuah jalur yang agak ekstrim. Mereka menemukan di bumi pada waktu itu dihuni oleh banyak Homo erectus. Mereka berpikir bahwa Homo erectus itu harus direkayasa sedemikian rupa agar otaknya memadai agar bisa mendapatkan perintah. Maka Homo erectus itu kemudian diubah dengan cara ditambahkan DNA yang dimiliki oleh Anunnaki. Jadilah kemudian Homo sapien. Homo sapien itu kemudian diberi nama Adamski. Dan dari Adamski itu kemudian diambillah tulang rusuknya satu. Di situ kaya akan DNA. Kemudian direkayasa lagi dari wujud Adamski itu dan akhirnya muncullah makhluk baru yang namanya Mulva, yaitu Adamski versi betinanya atau versi perempuan. Dan inilah Homo sapien pertama di dunia. Jadi menurut Zecharia Sitchin, ini Homo sapien itu bukan berasal dari Tuhan, bukan berasal dari teori evolusi, tetapi berasal dari rekayasa genetik yang dilakukan oleh Anunnaki ini. Uniknya, Zecharia Sitchin mengambil literatur juga dari kitab suci. Kaum yang Kristen pasti mengenal ayat ini, yaitu Tuhan berkata, kita harus membuat manusia berdasarkan bentuk rupa kita. Itu ada teks dalam Alkitab. Nah, ini kemudian ditafsirkan oleh Zecharia Sitchin ini bahwa Anunnaki itulah yang berkata, bukan Tuhan. Anunnaki itu adalah alien yang tingginya sampai 3 meter. Tetapi oleh manusia-manusia kuno itu dianggap sebagai dewa pencipta. Karena sejatinya merekalah yang menciptakan manusia melalui rekayasa genetik. Setelah diciptakan Adamski dan Mulva sebagai makhluk pertama di muka bumi yang namanya adalah manusia, atau ini sesungguhnya mineral-mineral Homo sapien pertama. Mereka dipekerjakan untuk menambang mineral-mineral tertentu. Selama bertahun-tahun Anunnaki tinggal di bumi. Mereka membuat bangunan-bangunan kolosal, mereka membuat jalan-jalan aneh, patung-patung dan sebagainya yang sesungguhnya dibuat sebagai infrastruktur mereka. Jadi dalam buku Zecharia Sitchin ini, piramid dengan berbagai misterinya, ziggurat dengan berbagai misterinya, dan masih banyak bangunan-bangunan yang sudah terkubur di lautan itu sesungguhnya adalah buatan Anunnaki untuk mengambil barang-barang tambang yang ada di bumi dan menjadikan manusia sebagai pekerja mereka. Tetapi kegiatan Anunnaki ini terhenti. Alasan yang pertama itu adalah karena alien-alien dari planet lain juga berdatangan ke bumi. Setidaknya ada 3 tipe alien yang lain yang datang ke bumi.
Ada yang berasal dari Orion, ada yang bentuknya seperti reptil, ada yang bentuknya seperti yang kita kenal sekarang, dengan kepala yang besar, wajah tirus, mata besar, dan warnanya abu-abu, dan lain sebagainya. Berarti di bumi pada waktu itu ada 4 alien yang berebut sumber daya yang sama. Dan setelah terjadi banjir besar di bumi, yaitu banjir besar Nuh yang kita kenal, mereka memutuskan untuk pergi pulang ke kampung planetnya dan meninggalkan manusia dalam kondisi apa adanya seperti ini. Biarkan mereka tetap bertahan hidup. Dan sebelum itu, mereka juga meninggalkan beberapa ras alien lain di bumi. Dan ras alien itu diduga telah bercampur baur dengan manusia yang lain, sehingga wujudlah kita seperti yang sekarang. Ada di antara manusia yang kita kenal sekarang memiliki kecerdasan yang luar biasa, ada yang tidak. Yang memiliki kecerdasan luar biasa mungkin adalah bahagian dari ras alien yang ditinggalkan oleh Anunnaki itu. Anunnaki itu kelak akan kembali lagi ke bumi, yang kemudian dalam teks-teks kitab suci itu tertulis akan turun Mesias untuk kedua kalinya. Anggaplah seperti itu. Nah, mereka akan datang lagi ke bumi untuk memberikan pengajaran yang lebih baik kepada manusia agar manusia memiliki peradaban yang lebih agung. Dan ini garis umum dari buku Zecharia Sitchin yang kemudian diadaptasi dalam film One Anunnaki itu. Sahabat Tafakur Fiddin yang Allah muliakan, sekarang kita akan membahas jejak Anunnaki dari peradaban kuno menurut tafsiran Zecharia Sitchin. Nah, sekarang kita melangkah jauh ke sekitar 445.000 tahun yang lalu, di mana ada sebuah bangsa yang sangat maju peradabannya, bangsa yang akan kita kenal dalam sejarah dengan sebutan bangsa Sumeria. Bangsa Sumer yang punya arti tanah orang-orang yang berkepala hitam. Bangsa ini menetap di wilayah Mesopotamia sekitar tahun 4500 hingga tahun 1750 sebelum Masehi. Mesopotamia, jika diartikan dalam bahasa Yunani, memiliki arti tanah di antara dua sungai. Dinamai begitu karena memang letaknya ada di antara sungai Tigris dan sungai Yufrat. Wilayah Mesopotamia sekarang lebih kita kenal dengan wilayah Irak. Dulu wilayah tersebut terdiri dari kota-kota bertembok besar yang terpisah, dan masing-masing punya rajanya sendiri. Bangsa Sumeria tercatat dalam sejarah sebagai bangsa kuno yang paling maju di dunia. Mereka merupakan salah satu peradaban pertama yang mengembangkan sistem tertulis yang kompleks, yang kita kenal sebagai tulisan cuneiform, yang digunakan untuk menyimpan catatan, puisi, dan catatan sejarah mereka. Bangsa Sumeria pun dikenal karena kemajuan dalam bidang pertanian, arsitektur, matematika, dan astronomi. Mereka membangun kota-kota besar seperti Uruk, Ur, dan Lagas, dan menciptakan sistem politik yang terorganisir dengan pemerintahan yang dikuasai oleh raja-raja dan imam-imam kuat. Sayangnya, mereka runtuh pada abad 2000 sebelum Masehi karena diserang oleh bangsa-bangsa yang jauh lebih kuat seperti bangsa Akkadia dan bangsa Babilonia. Namun meski mereka hancur dan punah, bangsa Sumeria telah meninggalkan warisan sejarah yang berperan sangat penting untuk peradaban manusia. Warisan-warisan itu salah satunya ditemukan di Khorassan, Irak. Berdasarkan hasil penelusuran, ada dua versi informasi tentang penemuan warisan arkeologi peninggalan bangsa Sumeria. Versi pertama menyebut bahwa ketika diadakan proyek penggalian harta karun arkeologi, itu terjadi pada bulan Oktober tahun 1849 oleh seorang arkeolog Inggris yang tidak disebutkan namanya. Sementara versi keduanya menyebut proyek penggalian itu dilakukan pada bulan Maret tahun 1843 dengan kelompok yang dipimpin oleh ilmuwan Prancis bernama Paul-Émile Botta yang berhasil menemukan sisa istana Assyria yang besar pada tanggal 23 Maret. Intinya, dari kedua versi tersebut, dari hasil proyek penggalian di sisa-sisa istana itu ditemukan prasasti bangsa Sumeria berupa 14 tablet batu yang bertuliskan cerita tentang peradaban tertua di dunia, tentang awal mula penciptaan manusia dan adanya sekelompok makhluk kuat yang digambarkan oleh bangsa Sumeria sebagai dewa atau orang langit yang punya mata bersinar, memancarkan aura getaran dari dunia lain. Dan bangsa Sumeria meyakini bahwa makhluk kuat tersebut terhubung dengan bintang di langit. Mereka menyebut makhluk-makhluk tersebut dengan nama Anunnaki, sebuah nama yang berarti yang dari surga datang ke bumi. Penggunaan istilah Anunnaki ini yang paling awal diketahui berasal dari prasasti yang ditulis pada masa pemerintahan Gudea, sekitar tahun 2144 hingga 2124 sebelum Masehi, dan dinasti ketiga bangsa Ur.
Dari 14 tablet batu yang ditemukan, sudah banyak arkeolog dan antropolog yang melihatnya dan menelitinya. Termasuk salah satunya adalah seorang antropolog liar yang bernama Zakaria Sitchin yang telah mempelajari tablet batu tersebut selama 30 tahun di hidupnya. Sitchin kemudian menerbitkan sebuah buku di tahun 1976 dengan judul The 12 Planet, yang artinya planet ke-12, di mana dalam buku tersebut Sitchin mengatakan bahwa para dewa Sumeria bernama Anunnaki sebenarnya merupakan pengungsi dari dunia lain. Tablet-tablet yang ada menjelaskan tentang dewa permulaan atau semacam Tuhan yang menciptakan. Selain itu, disebutkan juga bahwa sang pencipta dalam kitab Kejadian, Taman Eden, Adam, dan Hawa, semua itu adalah ciptaan dewa holistik, makhluk dunia lain atau alien. Nah, keseluruhan dari dua tablet pertama menjelaskan siapa mereka dan dari mana mereka berasal. Tablet 3 menjelaskan tentang 6 hari penciptaan atau penyelesaian di bumi. Tablet berikutnya menjelaskan bagaimana ras manusia dibentuk dari hasil manipulasi genetik yang dibuat oleh makhluk-makhluk yang datang ke bumi. Bahkan, teknologi yang berkembang dalam bangsa Sumeria berasal dari makhluk-makhluk tersebut. Sitchin menafsirkan dari teks yang tertulis di tablet batu kalau Anunnaki itu berasal dari planet Nibiru yang berada di ujung tata surya dan akan memasuki orbit yang dekat dengan bumi setiap 3.600 tahun sekali. Nibiru digambarkan sebagai planet yang berkali-kali lipat lebih besar dari diameter bumi. Namun planet Nibiru ini merupakan sebuah planet dengan kandungan oksida besi yang sangat berlimpah. Saking berlimpahnya, bahkan sungai dan danau di Nibiru jadi terlihat berwarna merah. Kandungan oksida besi itu juga yang akhirnya membuat Nibiru berubah pesat ke arah yang lebih buruk karena kandungan besi itu merusak atmosfer dan membuat planet Nibiru menjadi tempat yang tidak bersahabat untuk kehidupan. Anunnaki jadi kehilangan banyak sumber daya mereka dan mulai kekurangan makanan. Meski teknologi mereka yang merupakan perpaduan antara alkimia dan sihir itu sangat canggih, tetapi mereka membutuhkan sebuah elemen untuk membuat teknologi itu bekerja. Elemen itu adalah emas. Anunnaki membutuhkannya karena logam tersebut punya sifat yang murni. Nanopartikel emas bisa digunakan untuk memperbaiki lapisan ozon, bahkan mampu bertahan dari radiasi kosmik. Itu sebabnya NASA menggunakan foil berlapis emas untuk stasiun luar angkasa mereka, supaya bisa bertahan dari radiasi. Sayangnya, emas itu barang yang sangat langka di Nibiru. Mereka tidak punya emas yang cukup untuk menjalankan teknologi mereka. Hingga akhirnya Anunnaki ini menjelajah alam semesta dengan pesawat luar angkasa mereka dan mencari planet yang mengandung emas. Jadi bisa dibayangkan semaju apa peradaban mereka. Ketika bumi masih berada di zaman purba, Anunnaki sudah menjadi astronot yang menjelajah alam semesta. Mereka juga berhasil menemukan planet bumi yang punya banyak kandungan emas di dalamnya. Anunnaki lalu mendarat di bumi yang masih dalam era purbakala. Mereka melihat bumi dengan kondisi yang masih liar dan hanya dihuni oleh berbagai hewan purba seperti mamut, reptil purba, dinosaurus, dan kera. Anunnaki yang disebut oleh bangsa Sumeria sebagai dewa pencipta itu kemudian memilih wilayah Mesopotamia yang dekat dengan Teluk Persia sebagai tempat tinggal sementara mereka. Anunnaki ini membangun kota yang indah untuk pemukiman pertambangan mereka. Kota itu bernama Eridu alias Stasiun Bumi 1. Mereka juga menciptakan taman indah yang dipenuhi buah, pohon, dan hewan. Taman itu dinamai oleh mereka dengan nama Taman Eden. Mungkin bisa dibilang familiar dengan namanya. Ya, itu yang disebut-sebut sebagai Taman Surga atau Taman Suci. Taman di mana para Anunnaki, dewa-dewa alien itu menghabiskan waktu. Sebab tujuan mereka datang ke bumi adalah untuk menambang emas. Anunnaki ternyata tidak sendiri. Mereka membawa ras alien lain yang menjadi budak mereka. Ras itu disebut sebagai Igigi yang melayani Anunnaki dengan melakukan kerja paksa menambang emas di bumi. Kisah tentang Anunnaki dan Igigi ini sama dengan apa yang tertulis dalam sejarah Babilonia yang ditulis di abad ke-18 sebelum Masehi. Setelah menjalani kerja paksa yang sangat berat selama beberapa ribu tahun, Igigi tampaknya muak dan akhirnya memberontak menghadapi penindasan yang dilakukan oleh Anunnaki. Peristiwa pemberontakan ini menjadi tragedi perang pertama di bumi. Namun, Igigi tidak bisa mengalahkan Anunnaki sehingga mereka akhirnya kalah dan dimusnahkan. Di sisi lain, setelah Igigi punah, Anunnaki kehilangan budak untuk menambang. Mereka mulai berpikir untuk menciptakan budak di bumi lewat rekayasa genetik supaya dapat menghasilkan budak baru yang cukup cerdas untuk bekerja secara kompleks, tapi tidak cukup kuat untuk melawan mereka.
Eksperimen yang mereka jalani ini diceritakan secara rinci dalam artefak Abrahasis yang menyebut bahwa sebelum manusia tercipta sudah ada banyak makhluk unik hasil rekayasa genetik. Makhluk-makhluk itu dianggap belum sempurna hingga beberapa di antaranya akhirnya dimusnahkan. Anunnaki kemudian menggabungkan DNA mereka dengan DNA Homo erectus alias manusia purba, sehingga terciptalah Homo sapien alias manusia. Hasil persilangan ini nyatanya memuaskan Anunnaki. Manusia dianggap cukup kuat untuk dijadikan budak pertambangan dan cukup cerdas untuk mengerjakan berbagai pekerjaan yang rumit. Tablet yang ditemukan di Irak menyebut bahwa manusia pertama ciptaan Anunnaki ini bernama Adamu, yang dalam bahasa Ibrani disebut Adam, artinya manusia. Anunnaki lalu menciptakan manusia-manusia lain. Dalam salah satu kisah disebutkan bahwa ada manusia yang tercipta dari tulang rusuk Adamu, yang mungkin merujuk pada Hawa dalam banyak sejarah peradaban manusia. Dan setelah proses penciptaan ini, menurut faktograf dalam teks sejarah, Anunnaki kemudian mengajarkan manusia kemampuan-kemampuan dasar, seperti berbicara, bersosialisasi, lalu diajarkan berkebun, menulis, membangun rumah dari tanah liat dan batu, dan diajarkan menjalankan teknologi supaya bisa melayani Anunnaki. Perlu diketahui bahwa dalam setiap catatan artefak, Anunnaki selalu digambarkan dengan sosok yang tinggi sekali dan sangat kuat, memiliki senjata super canggih yang banyak untuk menghalau pemberontakan, sehingga manusia-manusia menganggapnya sebagai dewa-dewa mereka yang disembah dan dilayani. Anunnaki lalu menempatkan manusia di tambang dan di tempat lain di Mesopotamia. Manusia saat awal penciptaan itu steril alias tidak dapat berkembang biak. Tetapi karena seiring meningkatnya permintaan tenaga kerja di pertambangan, akhirnya genetik manusia direkayasa kembali sehingga mampu bereproduksi. Awalnya Anunnaki senang dengan keberadaan manusia-manusia ini. Mereka bahkan mengizinkan manusia itu tinggal di Eridu bersama mereka dan diperbolehkan mengunjungi Taman Eden. Izin tersebut disertai syarat dan perintah supaya manusia tidak terlalu banyak bereproduksi. Namun manusia tidak memenuhi perintah ini. Seiring berjalannya waktu, populasi manusia jadi berlebihan di Eridu, sehingga menyebabkan Anunnaki harus mengusir banyak manusia dari Eridu dan Eden, yang akhirnya membuat manusia hidup di pengasingan alam liar. Peristiwa ini yang kemudian memunculkan kisah Taman Eden dan pengusiran Adam dan Hawa dari surga. Hal yang tak disangka adalah meski berada di alam liar, manusia berevolusi menjadi lebih cerdas, ternyata mampu bertahan dan membangun peradaban baru di luar Mesopotamia. Sementara manusia-manusia yang bertahan di Mesopotamia kemudian diberi kepercayaan untuk mengasuh keturunan Anunnaki. Bahkan kemudian ada yang melakukan hubungan terlarang hingga menghasilkan anak-anak campuran dari ras manusia dan ras Anunnaki yang dikenal dengan nama Nephilim atau raksasa di zaman dahulu. Jika kembali melihat dari artefak peninggalan bangsa Sumeria, tertulis bahwa ada 7 dewa utama Anunnaki, yaitu Anu, Enlil, Enki, Ki, Nana, Inanna, dan Utu. Dewa terkuat dalam mitologi Sumeria adalah Anu, yang berdasarkan kaligrafi Akkadian, sebenarnya Anu adalah personifikasi surga yang punya kebijaksanaan tidak terbatas. Anu menjadi dewa tertua yang paling dihormati dengan tempat pemujaan hampir di semua kota di Sumeria. Anu punya istri yang dikenal dengan nama Dewi Ki, yang mewakili bumi. Persatuan antara Anu dan Ki inilah yang menghasilkan Anunnaki, yang diterjemahkan sebagai anak langit dan bumi. Anunnaki yang pertama adalah Enlil, penguasa udara, angin, dan badai, yang bertanggung jawab jaga jarak aman antara surga dan bumi. Dulu bangsa Sumeria sangat percaya kalau sebelum Enlil lahir, langit dan bumi itu tidak terpisahkan. Tetapi baru setelah Enlil lahir, akhirnya terpisah. Enlil juga dianggap sangat suci sehingga dewa-dewa lain pun tidak bisa memandangnya. Kekuatan Enlil tidak hanya itu, dia juga memiliki tablet takdir yang berisi nasib para dewa dan umat manusia, sehingga ini memberinya kekuasaan dan otoritas yang sangat besar. Dalam beberapa prasasti, Enlil punya julukan sebagai Father of the Black-Headed People atau Bapak Orang Berkepala Hitam. Enlil punya adik bernama Enki, dewa lautan dan sungai yang perkasa, si pelindung kota Eridu. Dia yang selama beberapa ribu tahun mengatur dan menjaga kota Eridu. Enki juga yang diperintahkan oleh Anu untuk merekayasa genetik, menciptakan manusia sebagai budak baru mereka.
Dalam artefak Abrahasis disebut-sebut bahwa sebelum tercipta manusia, sudah ada banyak makhluk unik hasil ciptaan Enki. Di kemudian hari, Enki menikah dengan perempuan dari rasnya yang bernama Ninhursag, yang ikut membantu membangun bangsa Sumeria bersama Anu dan Enlil. Setelah Enki, ada adiknya yang bernama Nana, sang dewa bulan, dewa kebijaksanaan dan rasa keingintahuan. Nana bertanggung jawab untuk mempelajari pengetahuan ilmiah dan astronomi kepada manusia. Setelah Nana lahir, ada Utu yang menjadi personifikasi matahari, sang pembela keadilan, kebenaran, dan moralitas. Konon, Utu punya kereta suci yang bisa digunakan untuk ke surga. Sosoknya memancarkan kecemerlangan yang mampu untuk melenyapkan dunia. Utu punya saudara kembar yang bernama Inanna, sang dewi kesuburan, dewi perang dan kekuatan politik. Di beberapa catatan juga, dia disebut sebagai Ratu Surgawi. Dewi Inanna adalah salah satu dewi yang paling terkenal di Mesopotamia. Saking terkenalnya hingga diadaptasi oleh masyarakat Akkadia, Babilonia, dan Assyria dengan nama Ishtar. Di dalam tablet Sumeria tertulis bahwa setelah manusia kelebihan populasi dan banyak terjadi perkawinan silang, Enlil yang saat itu sudah menggantikan ayahnya memimpin ras Anunnaki, akhirnya menjadi marah. Dia memastikan bahwa tidak akan pernah ada manusia yang akan naik tahta kekuasaan dan berpotensi menguasai Nibiru dengan adanya perkawinan silang. Bertahun-tahun kemudian, setelah kemarahan Enlil, ternyata Nibiru memasuki siklus 3600 tahun dan mendekati orbit bumi lagi. Nibiru memiliki gravitasi yang sangat kuat sehingga menciptakan kekacauan di matahari dan di bumi. Momen inilah yang akan menjadi kehancuran peradaban awal manusia. Enlil membiarkan alam bekerja menghancurkan makhluk ciptaan adiknya. Kisah ini sebenarnya tercatat dalam Kolbrin, sebuah Injil kuno yang ditemukan di Skotlandia. Dalam Injil kuno tersebut, Nibiru disebut sebagai penghancur. Tulisannya itu, jika diterjemahkan, akan berbunyi, manusia melupakan hari-hari penghancur. Hanya orang-orang bijak yang tahu kemana Nibiru pergi, dan Nibiru akan kembali pada waktu yang ditentukan. Penghancur warnanya cerah dan garang, bentuk selalu berubah karena tampilannya tidak stabil, sebab tubuhnya terdiri dari api yang ganas. Sumber yang ada menyatakan bahwa teks tersebut telah dihilangkan di Alkitab seperti teks mengenai gulungan laut mati. Dari sudut pandang sains dan astronomi, planet Nibiru ini diperkirakan benar adanya. Salah satu buktinya adalah keberadaan NASA yang pada tahun 2017 itu menerbitkan sebuah artikel yang berjudul The Super Earth Became Home for Dinner, yang menunjukkan bahwa ada kemungkinan planet 9, sebuah planet yang kemungkinan 10 kali lipat dari masanya dari bumi dan 20 kali lebih jauh dari matahari jika dibandingkan Neptunus. Planet 9 ini kemungkinan berlama-lama ada di tepi luar tata surya, bersembunyi. Kalau planet 9 ini kembali mengorbit ke dalam tata surya, maka planet ini akan menjadi versi super yang ada. Meskipun dalam teks sejarah, Nibiru disebutkan biasanya lewat dalam orbit tanpa menyebabkan kerusakan. Tapi dari yang tertulis dalam tablet, ketika Nibiru melintas mendekati bumi, ada satu peristiwa bencana yang terjadi. Bencana ini diawali dengan keanehan-keanehan yang luar biasa, seperti munculnya bintik-bintik hitam yang muncul di permukaan matahari. Lalu medan magnet bumi menjadi lebih lemah. Ditambah suhu bumi meningkat sehingga lapisan es di kutub-kutub bumi pun mencair. Peristiwa ini mencapai puncaknya ketika air laut meningkat yang menciptakan air bah di mana-mana. Teks di tablet batu menuliskan bahwa beberapa hari sebelum air bah datang, bumi bergemuruh seolah mengerang kesakitan. Pada malam sebelum bencana melanda bumi, di surga Nibiru terlihat seperti bintang yang bercahaya. Banjir bah yang terjadi di Eridu disebut-sebut sebagai Eridu Genesis. Kisahnya tercatat, tapi masalahnya tablet yang menuliskannya telah banyak yang hancur, sehingga yang tersisa dari cerita itu hanya potongan-potongannya saja. Tablet yang ada berkata, kalau bencana banjir bah itu dilihat oleh Enlil sebagai kesempatan untuk membersihkan planet bumi dari manusia yang dianggap tidak layak. Enlil memutuskan kembali ke Nibiru, tetapi ternyata banyak Anunnaki yang memilih untuk tinggal di bumi agar bisa menyaksikan banjir serta kehancuran di bumi dari kapal mereka. Sebelum bencana besar terjadi, lapisan es besar di kutub selatan bertabrakan dengan longsoran es yang mengarah ke laut, kemudian menciptakan tsunami besar di mana-mana.
Tsunami yang disebut air bah itu terus bergerak ke utara, mencapai pertambangan emas yang dibangun Anunnaki di Afrika Utara. Gelombang pasangnya terus berlanjut hingga mencapai dan menenggelamkan kota Eridu yang mungkin sekarang berada di suatu tempat di dasar Teluk Persia. Teks yang tertulis di tablet menuliskan kisah ini yang jika diterjemah akan berbunyi, lalu pada kegelapan di siang hari dan di malam hari, bulan seolah-olah ditelan oleh monster. Bumi mulai bergetar dengan kekuatan yang sebelumnya tidak diketahui. Bumi tampak gelisah dalam cahaya fajar. Awan hitam muncul dari cakrawala. Cahaya pergi berubah menjadi gelap. Kemudian suara guntur menggelegar dan kilat menerangi langit. Pada hari yang tidak terlupakan itu, air bah dengan raungannya dimulai. Enki yang menyaksikan bencana tersebut merasakan simpati atas makhluk ciptaannya dan akhirnya memerintahkan orang-orang pilihannya untuk membuat sebuah perahu. Di antara sedikitnya orang-orang pilihan itu ada sosok yang bernama Zeus Sudra, atau yang sebenarnya merujuk kepada Nabi Nuh yang membangun bahtera besar untuk menyelamatkan binatang-binatang dan manusia yang tersisa. Dalam catatan sejarah mitologi yang berbeda, dikatakan bahwa banjir besar itu konon karena kemarahan dewa atas manusia yang melanggar batas populasinya. Zeus Sudra disebut-sebut sebagai raja yang soleh. Tapi dalam tablet rusak yang dinamai pecahan Sekin, ada petunjuk yang menyebutkan bahwa Zeus Sudra adalah pendeta dewa Enki yang mendapat peringatan dari Enki mengenai banjir besar tersebut dan diperintahkan untuk membangun sebuah bahtera besar. Ketika banjir tiba menggelapkan daratan, Zeus Sudra berlayar di atas bahteranya selama 7 hari 7 malam di tengah hujan lebat serta badai besar yang melanda tanpa henti, disertai gelombang pasang yang dahsyat. Bahtera itu membuat binatang keluarga Zeus Sudra dan manusia yang tersisa. Meski akhirnya gelombang pasang dan badai akhirnya berhenti, tapi hujan lebat masih berlanjut selama 40 hari siang dan malam. Dan kisah air bah ini tercatat hampir di setiap peradaban di bumi, meskipun dengan versi yang berbeda-beda. Mungkin dalam versi keagamaan kita sudah tidak asing dan mengetahuinya. Namun dalam sejarah mitologi kuno dikisahkan bahwa setelah 40 hari terapung, Dewa Utu keluar menemui Zeus Sudra yang langsung bersujud di hadapannya dan melakukan pengorbanan berupa seekor lembu dan domba. Saat itu Anu dan Enlil menjadi marah kepada Enki karena Zeus Sudra berhasil menyelamatkan diri berkat peringatannya. Zeus Sudra akhirnya menghadap Anu dan Enlil memohon maaf untuk Enki dan pengampunan untuk dirinya sendiri. Lihat bagaimana kesungguhan Zeus Sudra. Anu dan Enlil memaafkan Enki, bahkan memberi Zeus Sudra kehidupan abadi karena telah melestarikan hewan yang dibawa dalam bahteranya dan segelintir umat manusia yang dianggap layak untuk melanjutkan kehidupannya. Setelah kejadian itu, Zeus Sudra konon ditempatkan di negara seberang laut yang bernama The Land of Dilmon, tempat matahari terbit dari timur. Sementara itu, dalam versi Akkadia yang tercatat dalam epos Gilgamesh, sebenarnya Enlil yang berperan sebagai penasihat bagi Anu adalah sosok yang menyebabkan banjir tersebut. Sebagai penasihat, Enlil berkata bahwa manusia telah terlalu banyak membuat keributan dan hal itu sudah tidak dapat ditoleransi. Jadi dia mengusulkan kepada Anu dan dewa-dewa lain supaya memusnahkan manusia. Caranya dengan cara mengirimkan banjir besar yang bisa melenyapkan seluruh umat manusia dalam waktu singkat. Dalam versi ini, Nuh bukan dinamai dengan Zeus Sudra, melainkan sebagai Utnapishtim yang diberitahu Enki yang bersimpati pada manusia bahwa banjir besar akan datang dan memerintahkannya supaya membangun perahu besar. Sejauh ini penelitian dan penelusuran sejarah telah menunjukkan lewat sampel NTS yang diambil dari Greenland dan Antartika bahwa pada puncak zaman es terakhir sebenarnya permukaan laut berada 425 kaki lebih rendah daripada ketinggiannya yang sekarang. Bagian terpentingnya untuk membuktikan peristiwa banjir besar itu benar-benar terjadi adalah adanya indikasi yang sangat jelas tentang kenaikan air laut yang sangat cepat. Setelah banjir akhirnya surut, ras Anunnaki yang masih bertahan di bumi membuat rekonstruksi pelabuhan antariksa yang baru. Teks dari Sumaria menjelaskan bagaimana Anunnaki membuat bangunan yang sesuai dengan posisi bintang. Teks itu jika diterjemahkan akan berbunyi, biarkan bumi menjadi dataran dari cerminan langit. Begitu Enki menyetujui ini, Enlil dari langit yang jauh mengambil tindakan. Enki yang masih berada di bumi memutuskan untuk membangun kembali pelabuhan-pelabuhan antariksa. Meski sebenarnya mendapat kemarahan dari Enlil, ia memerintahkannya segera kembali ke Nibiru,
Konon, piramida-piramida dan semua bangunan kuno di seluruh dunia yang dianggap mustahil oleh para ahli bisa dibangun tanpa teknologi yang sangat maju, sebenarnya dibangun oleh Anunnaki supaya kelak bisa memandu mereka kembali ke bumi. Ketika Anunnaki akhirnya meninggalkan bumi, pengaruh mereka sudah sangat meluas di setiap sudut dunia, dari Mesopotamia, India hingga ke Amerika Selatan. Rasa simpati Enki yang luar biasa membuat dia memberikan peninggalan yang sangat berharga sebelum dia pulang ke Nibiru. Dia sempat mengajari manusia pengetahuan yang lebih luas tentang arsitektur, matematika, musik, tulis-menulis, astronomi, politik, pemerintahan, dan sebagainya. Manusia juga diajarkan olehnya untuk membangun sistem pemerintahan monarki di mana pemimpin-pemimpinnya harus mempertahankan garis keturunan mereka. Sehingga sebenarnya yang boleh jadi pemimpin hanyalah manusia-manusia yang merupakan hasil perkawinan silang dari ras Anunnaki, atau manusia yang secara genetik telah dimanipulasi ulang. Raja-raja yang ada sepeninggal Anunnaki dianggap akan bertindak sebagai utusan Anunnaki dan memerintah sesuai dengan prinsip-prinsip kuno yang diajarkannya. Sebab ada aturan untuk mempertahankan garis keturunan. Mungkin ini bisa menjelaskan mengapa dulu para bangsawan akan merasa enggan untuk melakukan pernikahan jika tidak dengan sesama bangsawan. Beberapa orang berspekulasi bahwa Anunnaki telah berhasil menipu dan mengendalikan bumi melalui pembiakan selektif bangsawan ini selama berabad-abad lamanya. Hal lain yang diperintahkan oleh Anunnaki sebelum kembali ke Nibiru adalah manusia harus membangun kuil yang bernama Ziggurat yang selaras dengan narasi bintang. Masih dengan tujuan yang sama, yaitu memandu mereka kembali ke bumi. Dalam tablet batu tampaknya kemungkinan bahwa Nibiru akan mendekati planet bumi lagi masih ada, dan Anunnaki diperkirakan akan kembali ke bumi untuk memulihkan lagi kekuasaan mereka atas ras Buddha yang mereka ciptakan. Di tahun 2005, dunia perfilman sempat heboh dengan berita pencekalan film yang katanya bisa melunturkan keimanan dan kepercayaan manusia atas asal-usul penciptaannya. Film yang membuat heboh ini adalah film yang berjudul One Anunnaki, yang digarap oleh sutradara John Gress yang bahkan tidak terkenal dan diketahui jauh lebih sering mengerjakan special effect dibanding jadi sutradara. Film One Anunnaki yang digarapnya ini menjadi film independen yang niatnya akan menjadi film trilogi. Naskahnya terinspirasi dari buku yang berjudul The Anunnaki Chronicles karya Zecharia Sitchin. Penjelasan Sitchin dalam bukunya yang satu itu memang terbilang sangat meyakinkan karena benar-benar bisa diterima nalar manusia mengenai proses penciptaan manusia dari rekayasa genetik alien. Tetapi banyak sekali yang menganggap teori Sitchin ini konyol dan sangat mengada-ngada sehingga bisa dibantah kebenarannya. Teori Sitchin ini memang menjadi salah satu yang sangat kontroversial, tetapi itu jelas tidak pernah dicekal oleh dunia. Begitu pula sebenarnya film One Anunnaki yang menyampaikan gagasan Sitchin dalam bentuk visual dengan sangat detail. Film itu sesungguhnya tidak pernah dicekal siapapun, meski memang filmnya tidak pernah dirilis di bioskop dan platform-platform lain. Satu-satunya alasan mengapa One Anunnaki tidak tayang adalah karena menurut para mantan kru serta mereka yang pernah terlibat dalam proses pembuatan film ini. Ini semua karena budgetnya yang tidak mencukupi dan proses produksi tidak bisa dilanjutkan jauh lebih lagi. One Anunnaki saat ini bisa diakses dengan mudah di internet, bahkan naskahnya pun diperjualbelikan oleh John Gress di Amazon. Anunnaki ini yang disebut-sebut pembahasannya bisa membuat iman luntur dan membuat manusia percaya kalau kita semua diciptakan alien. Nyatanya itu tidak seheboh yang diberitakan. Penyembahan terhadap dewa-dewi Anunnaki diyakini hanya terjadi di era kuno, karena sejauh ini hanya ada sangat sedikit bukti yang mendukung keberadaan sekte penyembahan Anunnaki. Alasannya bisa beragam, tapi yang jelas sepertinya memang karena setiap anggota yang menyembah dewa Anunnaki memiliki kultus masing-masing yang terpisah dari yang lain. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, dan itulah sedikit pembahasan jejak Anunnaki dari peradaban kuno menurut tafsiran Zecharia Sitchin. Nah, dari penjelasan tadi mungkin timbul beberapa pertanyaan, seperti bagaimana kaitan Anunnaki dengan Islam. Jadi, keberadaan Anunnaki ini sendiri tidak secara jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Namun, terdapat beberapa bahagian di dalam Al-Quran yang dapat dihubungkan dengan Anunnaki, seperti kisah penciptaan manusia dan jin. Selain itu, terdapat pula kitab-kitab Islam yang membahas tentang keberadaan makhluk luar angkasa seperti Anunnaki. Lalu, bagaimana pandangan ulama tentang Anunnaki ini?
Sebahagian ulama menganggap kepercayaan pada makhluk luar angkasa seperti Anunnaki sebagai sesuatu yang tidak relevan dengan ajaran Islam. Namun sebahagian yang lain memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang mungkin terjadi dan memerlukan ilmu pengetahuan untuk dapat dipahami secara lebih mendalam. Dan apakah Anunnaki dapat dijadikan sebagai bukti keberadaan Tuhan? Jawabannya, tidak ada hubungan langsung antara Anunnaki dan keberadaan Tuhan. Keyakinan pada adanya makhluk luar angkasa tidak dapat dijadikan sebagai bukti keberadaan Tuhan dalam Islam. Tuhan dikenal sebagai sesuatu yang tidak terbatas dan sangat sulit bagi manusia untuk menggambarkannya secara tepat. Sahabat Tafakur Fiddin yang Allah muliakan. Nah, setelah mendengar penjelasan tentang Anunnaki tadi, hendaknya itu bisa dijadikan sebagai pengetahuan saja untuk kita tentang peradaban kuno dan kejadian-kejadian yang terjadi di alam semesta. Yang harus kita percaya bahwa Allah itu hanya satu, dan yang menciptakan dan mengendalikan semuanya hanyalah Allah saja, mutlak dan tidak ada sesuatu apapun yang lain. Seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Ikhlas yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Yang harus dipercaya bahwa Allah adalah Sang Pencipta yang disebut Al-Khaliq. Ini sifat Allah yang menunjukkan kemampuannya dalam menciptakan segala sesuatu dengan sempurna dan pasti indah. Para ulama menafsirkan bahwa Allah memiliki kekuasaan yang mutlak untuk menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan menjadi ada, tanpa memerlukan unsur-unsur material. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 24. Dan demikianlah video ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.